Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Senang masih bisa berjumpa dengan Anda dalam keadaan yang sehat. Apapun situasi hidupmu hari ini, tetaplah bersyukur. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Begini halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan. Kenapa harus dengan perumpamaan? Tujuan Yesus ialah supaya orang-orang bisa mengerti dan memahami. Kerajaan Allah itu diumpamakan seperti orang yang menaburkan benih ataupun seperti benih yang ditaburkan di tanah. Tuhan menggunakan hal-hal sederhana agar orang bisa memahami. Bagaimana dengan kita? Dalam pewartaan kita berjuang untuk tidak terlalu berpikir yang muluk-muluk, tapi lakukan hal yang sederhana. Wartakanlah pengalaman-pengalaman perjumpaan Anda dengan Tuhan melalui pengalaman-pengalaman hidup Anda sendiri. Itu jauh lebih mengena daripada Anda hanya bisa berbicara, tapi bagaimana Anda mengalami lalu mewartakan apa yang Anda alami, baik pengalaman kegembiraan maupun pengalaman yang menyedihkan, baik saat Anda jatuh maupun ketika Anda bisa bangkit karena bantuan Tuhan. Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Benih Tuhan ditaburkan, tinggal bagaimana kita membuka hati kita agar benih itu bisa tumbuh. Setiap hari Tuhan menaburkan sabdanya, tergantung bagaimana kita membuka hati kita. Bagaimana kita mengubah hidup kita agar firman itu bertumbuh, tertanam dalam hati, dia berkembang dan menghasilkan buah berlimpah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, perumpamaan yang barusan kita dengar ini mengajarkan kita untuk menaruh pengharapan sepenuhnya pada penyelenggaraan ilahi. Yang dituntut dari pihak manusia adalah sekali lagi kesediaan hati untuk menerima benih sabda Allah itu. Hati yang baik bisa menjadi medan yang subur sehingga dapat menghasilkan buah yang melimpah. Maka pertanyaan buat kita renungkan hari ini, apakah hati kita pantas menjadi tempat yang baik bagi bertumbuhnya benih-benih kerajaan Allah, sebagaimana yang dimiliki oleh Santo Thomas Aquinas yang kita rayakan pada hari ini? Mari Bapak Ibu, kita mohon rahmat dari Tuhan agar benih sabda itu
boleh bertumbuh dalam hati kita dan kita amalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita diingatkan kembali bahwa firman itu ditaburkan selalu setiap hari bagi kita. Mampukah kita mendengarkan, kita meresapkan itu, lalu kita mengamalkannya dalam kehidupan kita, agar bertumbuh dan berbuah melimpah bagi tugas pelayanan kita masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk semua rahmat mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami. Ampuni juga dosa-dosa kami yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami untuk selalu mendengarkan dengan baik firman-Mu. Dan bukalah hati kami menjadi ladang yang subur bagi benih sabda-Mu, agar kami dapat menghayati itu dan mempraktekkannya dalam kehidupan kami, sehingga menghasilkan buah melimpah bagi kemuliaan nama-Mu. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.